Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dan senantiasa kita mengucapkan syukur, memuji dan mengagungkan Allah atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita, baik nikmat yang zahir. Masih sarapan hari ini? Masih? Alhamdulillah. Di ATM masih ada uang? Alhamdulillah. Masih ada rezeki. Nah, masih sehat. Masih ada tempat tinggal yang kita bernaung di sana. Masih ada istri? Ibu-ibu punya suami? Alhamdulillah. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Siapa yang memberikan itu semuanya? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sedikit pun nikmat yang tercurah kepada kita kecuali dari siapa? Dari Allah. Bagaimana lagi kalau ternyata kita yang hadir di sini secara khusus tidak hanya diberikan nikmat zahir, nikmat yang Qarun saja dikasih, Fir'aun saja diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat tahta, nikmat wanita, nikmat harta, ya, tapi mereka celaka. Kenapa celaka? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah kesimpulan. Antum suka baca Quran ya, insyaallah ya? Insyaallah. Sehari berapa juz? Ibu-ibu sehari berapa juz baca Quran? Juz melon, juz 5 juz melon, juz jeruk, juz Naam, minimal 1 juz ikhwan. Ya. Bisa enggak? Bisa tidak? Minimal 1 juz. Jangan sampai lepas, ya, baca Quran ya. Salat 5 waktu,
Setelah sholat 2 lembar beres kan? Kan 1 juz 10 lembar kan? Sholat 5 waktu. Setelah sholat 2 lembar, butuh 10 menit saja kurang lebih beres. Ya. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah kesimpulan di dalam Al-Quran. Ya. Kata beliau, kullu ma jaa fil Qur'ani min madhin lil abdi fahuwa min thamaratil ilmi. Acap kali, kata beliau, kita temukan di dalam Al-Quran yang kita baca, ya, acap kali kita temukan dalam Al-Quran pujian Allah. Allah memuji lil abdi, seorang hamba dipuji, disanjung, bahkan dijanjikan kebahagiaan dunia dan surga di akhirat. Acap kali Anda temukan cerita itu dalam Al-Quran, fahuwa min samaratil ilmi. Sesungguhnya pujian itu dia dapatkan karena dia berilmu, buah dari ilmunya. Maka dipujilah para nabi karena ilmunya. Maka dipujilah Maryam karena ilmunya. Maka dipujilah Luqman karena ilmunya. Maka dipujilah Asyah, istri Fir'aun, karena ilmunya. Jadi kalau ada pujian dalam Al-Quran, tiada lain kecuali karena dipujinya berilmu. Sebaliknya, wa kullama jaa fil Qur'ani min dhammin lil abdi, acap kali kau temukan dalam Al-Quran ada cacian, ada cercaan, ada makian, ada ancaman. Tabbat yada abi. Naam. Dilaknat Fir'aun. Bahkan disediakan, bahkan diancam mereka dengan kebinasaan dunia dan terlebih nanti kebinasaan akhirat dengan jahannam wal iyadzubillah. Apa sebabnya? Innama dzalika min samaratil jahli. Sebetulnya itu mereka dapatkan buah dari kejahilan mereka dahulu, karena mereka jahil. Jahil, bodoh, tebe teu boga ilmu, tidak punya ilmu, jahil, bodoh, tidak mau mendengar dan mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu saja ikhwan, kesimpulan Quran itu saja. Ya, acap kali ada ujian, ada pujian, bahkan surga disediakan oleh Allah untuk orang yang berilmu. Dan acap kali ada cercaan dan cacian dan makian, bahkan neraka disediakan oleh Allah untuk orang jahil. Oleh karena itu hidup ini pilihan ikhwan, memilih antara Anda mau berilmu atau mau jahil. Maka beruntunglah orang yang berilmu, rugilah orang jahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah statement ini senantiasa kita dengar, senantiasa mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik menjadi the best, ya, siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia agama. Allah fahamkan dia agama. Ya, berarti standar kebaikan seseorang bila faham agama. Sebaliknya. Dan survei membuktikan, kalau orang tidak paham agama atau tidak memahami agama dengan benar, dengan pemahaman yang sahih, imma dia ifrat atau tafrid. Imma dia berlebihan dalam agama atau dia meremehkan agama. Kalau hari-hari ini
Mau ke Pandeglang estimasi waktu harus tepat. Ana beberapa hari ini datang mau safar, macet luar biasa. Macet. Pandeglang, Serang. Ada apa? Ada kebo-keboan di jalan. Ada embe-embean, ada kuda-kudaan. Ada patung-patung yang diarak di sepanjang jalan. Ngapain itu? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maulid bikin patung, bikin kuda-kudaan, bikin kebo-keboan, bikin mobil-mobilan besar diarak di jalan. Judulnya apa? Judulnya cinta agama, cinta Rasul, tapi lebay, ifrat, keluar dari sunnah. Naam. Dan tidak boleh juga tatkala jahil antum akan tafrid, meremehkan. Salat tidak, puasa tidak, zina ya, korupsi jalan, riba senang. Kenapa? Jahil. Ya. Karena standar kebaikan ikhwan, Nabi katakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikenaki baik oleh Allah, yufaqihu fid din. Allah fahamkan dia agama. Dan hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sehingga tatkala Anda faham agama dan senantiasa bersungguh-sungguh berupaya memahami agama di dunia, Allah janjikan antum surga di akhirat. Mau tidak mau? Rasulullah katakan, hadis juga masyhur di telinga kita, ya, motivasi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa penempuh jalan, pergi, ya, keluar dari rumahnya, yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Antum ngapain nih ke sini? Nonton ustaz? Hah? Nonton atau cuma ya iseng gitu? La. Yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sampai Ibnu Rajab mengatakan semua jalan menuju surga tertutup kecuali dengan jalan ilmu yang manfaat. Diblokir semua jalan menuju surga, tidak bisa. Semua jadi tutup. Mustahil Anda bisa masuk surga illa an tariqil ilmi nafi', kata beliau, kecuali dari jalan ilmu yang manfaat. Maka ma'asyiral muslimin, bersyukur kepada Allah, anugerah yang satu ini tidak diberikan kepada Qarun, seorang bangsawan, seorang kaya raya, sehingga dia celaka, tapi diberikan kepada Luqman, seorang hamba sahaya berkulit hitam dan berparas tidak ganteng seperti antum, Luqman, tapi dia mulia, harum namanya sampai detik ini. Kenapa? Karena Allah katakan walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami telah berikan ilmu kepada Luqman. Adapun si akang Qarun dikasihnya ilmu apa? Harta. Jadi jangan bangga nih Pak dengan, ya Mas Oni saya kajian di bawah gedung-gedung bertingkat. Tidak bangga. Busuk, buruk kalau mereka tidak berilmu. Masjid yang cuma satu lantai ini berapa kali berapa di Bandung gedung-gedung yang lain, wallahi dahsyat, hebat, mulia tatkala diisi dengan ilmu. Makanya judulnya ilmu. Ya, oleh karena itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Ma'asyiral muslimin, lebih darurat, lebih primer, lebih urgent, bukan sekunder, bukan tersier, primer,
Talabul ilmi, ilmu dan talabul ilmi adanya di akhir zaman. Sekali lagi, wallahi lebih darurat, lebih primer, lebih urgent adanya ilmu dan talabul ilmi di akhir zaman. Di zaman yang selamat lebih sedikit daripada yang sesat. Mungkin bandingannya 1:1.000.000. Yang selamat di zaman yang selamat jauh lebih sedikit daripada yang celaka, sesat, binasa. Itu kondisi kabar-kabari kekasih Allah tentang akhir zaman, dan survei membuktikan selamat lebih sedikit di akhir zaman. Sementara ma'asyiral muslimin, wallahi tidak ada benteng yang paling dahsyat yang bisa membentengi seorang yang bisa membentengi seorang hamba Allah di tengah keterpurukan zaman, di tengah kerusakan zaman, kecuali cahaya Allah, kecuali benteng Allah, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Itu secara umum. Secara khusus pembahasan kita berkaitan dengan itu. Saya mencoba membuat coretan tangan yang sederhana, tipis, Saya temakan tragedi akhir zaman. Saya temakan tragedi akhir zaman. Tentu saja menulis buku ini terdorong, walaupun ini bukan buku pertama, buku mungkin kesekian ratus banyak. Terdorong karena subhanallah betapa peliknya hidup di akhir zaman. Wallahi betapa sulitnya hidup di akhir zaman. Ada apa Ustaz? Ada kabar-kabar yang tidak enak dikabarkan oleh As-Sadiqul Masduq, jujur dan terpercaya, lisannya tidak pernah dusta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita tidak sadar atau kita tidak ingatkan saudara kita dengan kepelikan akhir zaman, subhanallah, sangat dikhawatirkan kita dan saudara kita terjerumus kepada kepelikan akhir zaman. Kepelikan akhir zaman itulah yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Sebelum saya masuk kepada apa saja di antara fitnah yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu 100% yang saya tuliskan di sini sudah terjadi. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya, sekarang ini sudah akhir zaman apa belum? Nah itu dia, ikhwan. Sekarang sudah akhir zaman apa belum? Sudah. Baik. Kalau begitu, kapan mulai disebut akhir zaman? Oh, di sini ya. Pandeglang berarti bukan akhir zaman. Pandeglang masih, Pak, pendek-pendek. Lah, saya ingin tahu kapan mulai disebut akhir zaman. Siapa yang bisa, saya kasih bukunya. Naam. Barakallahu fiik.
Masya Allah, hayakallah. Nah, Pak, mulai dikatakan akhir zaman tatkala Nabi terakhir diutus sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Antara diutusnya aku dengan kiamat kayak begini nih. Wa qarana baina isbi'aihi, Rasulullah menempelkan dua jemarinya yang menempel. Bukan begini ikhwan, begini. Antara diutusnya aku dengan akhir zaman begini nih, kahatain. Allahul musta'an. Itu diutusnya Nabi 14 abad yang lalu sudah disebut akhir zaman. Makanya barangkali sekarang ini bukan sekedar akhir zaman, mepet zaman. Sudah mepet banget sudah. Ya. Dengan bukti kabar-kabar yang datang dari Nabi SAW tentang akhir zaman. Kalau antum sebutkan tadi gedung-gedung ditingkatkan, belum ada di zaman Nabi. Wanita-wanita can you see, you can see, belum ada di zaman Nabi. Naam. Ma'asal terpecah belah umat kepada kelompok firqah belum ada di zaman Nabi. Belum ada kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Utsman, belum ada. Semuanya Muhammadiyah. Maksudnya bukan juga organisasi Muhammadiyah. Ya, semuanya adalah ittiba'u Muhammad. Di atas jalan yang satu, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu sudah disebut akhir zaman. Jadi akhir zaman dimulai dengan diutusnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gimana nih? Mepet zaman. Pak Bu, Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalan Ibnu Abbas yang mengatakan, ma'ata 'alan nasi zamanun, tidak ada satu masa yang datang kepada manusia dari tahun 1900 ke 2000, dari 2000 ke 2016 terus. Tidaklah satu masa datang kepada manusia illa walladhi ba'dah, kecuali masa yang setelahnya syarr, kecuali masa yang setelahnya lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Berarti semakin mendekati kiamat bukan semakin baik, semakin buruk. Makanya wala taqumus sa'ah, kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat illa ala syiraril khalaq, kecuali di tengah manusia-manusia yang sudah sangat buruk. Tidak akan tegak di hari kiamat kecuali di tengah manusia-manusia yang sangat buruk. Bahkan tidak ada lagi diucapkan Allah, Allah, Allah. Kalimat Allah sudah tidak lagi diucapkan, sudah sangat buruk, baru tegak kiamat. Ya, ma'asal muslimin rahimakumullah. Lalu apa kepentingannya ikhwan? Apa kepentingannya kita mengetahui dan membahas tentang tragedi atau fitnah akhir zaman? Kepentingannya ikhwan sangat jelas. Kepentingannya kita ingin bahagia di dunia dan kita ingin masuk surga. Kita ingin selamat di dunia dan kita ingin masuk surga. Kita ingin lurus dan bercahaya di dunia, ya, dan kita ingin masuk surga, selamat di akhirat, mendapatkan buku catatan dengan tangan kanan, mendapatkan naungan Allah di hari matahari yang didekatkan, mendapatkan timbangan yang besar, yang berat nanti dari kiamat, bisa meminum telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah hausnya padang mahsyar,
Dan kita pun bisa melewati jembatan di atas neraka Jahannam, yang jembatan itu kecilnya lebih kecil daripada rambut Anda, lebih tajam daripada pedang Anda. Sirat di atas neraka Jahannam, yang mustahil bisa akan masuk surga kecuali harus melewati sirat itu. Siapa yang mereka bisa selamat? Yang ikhwan, yang terhindar dari fitnah akhir zaman. Nabi SAW mengingatkan kita dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal, bersungguh-sungguhlah kalian beramal, beretos kerjalah kalian. Badiru bil a'mali fitanan, sebelum datang fitnah. Ikhwan, kalau fitnah itu sudah datang, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang masih beriman, wa yumsi kafira, sorenya sudah kafir. Paginya masih Masya Allah, masih beriman, masih kuat imannya, sorenya sudah kafir. Baik kafir keluar dari Islam atau kafir yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maksiat, riba, zina, khamar, bid'ah dalam agama, terkena syubhat. Allahu Akbar, betapa banyak ikhwan. Dulunya kuliah di Madinah, sekarang sesat. Mungkin begitu cepat berubahnya akhir zaman, ikhwan. Kemarin masih ngaji sama antum, sekarang udah nggak ada, kemana? Sudah beda pengajiannya. Kemarin masih saja berjilbab, sekarang sudah totorondolan, sudah tidak lagi berjilbab. Begitu cepat ada, mungkin. Bahkan subhanallah, bahkan ngaji riba jalan, ngaji maksiat jalan, ngaji bid'ah jalan. Mungkin fitnah akhir zaman. Wa yumsi mu'minan, sore hari masih beriman, wa yusbihu kafira, paginya sudah kafir, sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah akhir zaman, ikhwan. Sementara juga kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, lihat Imam Ahmad, tu'radul fitan. Ikhwan, ini kabar-kabari supaya kita tahu begitu dahsyatnya kita ini. Tu'radul fitan, fitnah sudah dinampakkan, huru-hara akhir zaman sudah dinampakkan. Ardul hasiri udan, seperti dibukanya lipatan tikar selipat demi selipat. Jadi dari semenjak Nabi diutus, apalagi dari semenjak wafatnya Rasulullah, fitnah itu dibuka selipat demi selipat. Kira-kira sudah berapa lipat ini? Kayaknya antum sudah tidur di atas fitnah. Selipat demi selipat. Lalu kata Nabi SAW, fa'ayu qalbin angkaraha, hati mana saja yang mengingkari fitnah yang ada, mengingkari, membenci, memurkai, tidak suka, benci dengan fitnah yang ada, nukitat fi qalbi naqtatun bayda, maka dicatat dalam hatinya titik-titik putih, hatta yasiru abyad mislus safa, sehingga hatinya putih seperti hamparan batu yang putih. La tadurhu fitnatun madamati samawati wal ard, tidak akan berbahaya fitnah, bencana, tragedi akhir zaman apapun kepada dia selama tegaknya langit dan bumi. Masalahnya wal akhar, adapun hati yang lain, kata Nabi SAW, wa ayyu qalbin asrabaha, hati mana saja yang menerimanya, menerima fitnah, tidak menggubriskannya, maksudnya tidak membentengi dirinya dari fitnah, bahkan masuk fitnah, bahkan bukan ke dalam, sekedar bukan kepada rumahnya, bahkan ke dalam hatinya. Fa ayu qalbin asrabaha nukitat fi qalbi naqtatun sauda, maka dititikkan dalam titik di hatinya titik-titik hitam.
hatta yakunu aswad, sehingga titiknya hatinya sangat hitam, kalkuzi muzakhiyah, seperti apa itu? Apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu paham ya, ada panci atau penggorengan yang sudah lama dipakai, apanya ininya hitam apa putih ininya? Bawahnya hitam. Ya, periuk, panci, penggorengan, apalagi masaknya pakai kayu ya. Orang-orang kampung kan, wah hitam sekali. Nah, hati yang terkena fitnah kalkuz, seperti wawadahan yang sudah hitam, muzakhiyah, yang ditelungkupkan. Pak, panci antum kalau nengkarak begini masih mungkin Pak, masih bisa nasak air ya kan. Ini sudah hitam ditelungkupkan lagi, sehingga apa yang terjadi? La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang baik, wala yungkiru mungkaran, dan tidak mengingkari yang mungkar. Sudah enjoy dengan kemungkaran. Illa ma'usibat hawa, kecuali yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Luar biasa ikhwan. Sementara ma'asal muslimin, ya, seseorang akan celaka apabila dia terkontaminasi fitnah dunia dan akhirat. Karena fitnah membuat kotor, membuat gelap. Sampai kata Nabi, ya, fitnah kalau datang seperti gelapnya malam, bahkan lebih gelap daripada malam, sehingga orang banyak yang samar. Ya, banyak yang samar. Subhanallah, itu kita saksikan di hari ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman, beliau punya spesial, punya kekhususan. Kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Para sahabat yang lain seringnya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Para sahabat seringnya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu, adapun aku, yas'aluhu 'anis syarr, senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa bertanya tentang keburukan? Makhafata an yudrikani, karena aku takut terjerumus kepada keburukan itu. Maka mengenal fitnah akhir zaman dari bab ma'rifatus syarr, mengenal keburukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terhindar dari keburukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, apa doa antum sebelum salam? Allahumma inni min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuh Pak, tahiyat akhir setelah sholawat makruh antum tinggalkan doa ini, karena ini sunnah muakkadah. Tahiyat akhir sampai situ ya kawan, sampai doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, wa min adabil qabr, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wa min fitnatil mamat, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah al-masihud dajjal. Ya, maka subhanallah, saking dahsyatnya, makanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, ta'awwadhu minal fitan, ta'awwadhu minal fitan, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah, dari bencana, dari tragedi akhir zaman. Qalu, maka sahabat langsung menyambut, Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, supaya kita mengetahui apa saja Ustaz fitnah yang terjadi di akhir zaman, ya, jawaban dari itu ada di buku ini. Namun buku yang kecil ini hanya
mungkin tidak sampai 25% menyebutkan fitnah akhir zaman. Hanya sebagian kecil. Namun kenapa saya sebutkan ini? Karena kalau ya disebutkan semua mungkin segini nih ya, apa tebal bukunya. Ini cuma segini ya. Ana nulis buku kecil-kecil, pertama nggak bisa nulis buku gede. Yang kedua biasanya buku gede jadi hiasan apa? Jadi hiasan lemari, nggak dibaca. Baik, masyaallah muslimin, saya menyebutkan sebagian, hanya saja yang saya sebutkan ini pertama fitnah yang sudah banyak terjadi di tengah umat, dan fitnah ini fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Baik. Saya sebutkan 12 fitnah, Pak. Mungkin antum bisa catat dulu. 12 fitnah akhir zaman. Dalam buku saya ya. Pertama, umat ini, maksudnya umat Islam, akan mengikuti umat sebelumnya. Satu, umat ini akan mengikuti umat sebelumnya, akan ngebeok. Yang kedua, munculnya fitnah terdahsyat, yaitu terjadinya kesyirikan di tengah umat dan para pengaku nabi. Munculnya fitnah terdahsyat, terhebat, itu terjadinya kesyirikan, menyekutukan Allah ya di tengah umat dan para pengaku nabi. Ingat ya, saya katakan di tengah umat. Saya tidak bahas Nasrani nih, Pak. Saya tidak bahas Yahudi, Pak. Saya bahas Muslim, saudara kita. Muncul fitnah ini, fitnah kesyirikan yang dahsyat dan para pengaku nabi. Yang kelima, yang ketiga, terjadinya bid'ah. Terjadinya bid'ah di tengah umat dan para penyerunya. Terjadinya bid'ah di tengah umat dan para penyerunya. Bahkan terkadang penyerunya bergelar tuan guru, bergelar kiai, bergelar ajengan, bergelar habib, bergelar ustad, namun ternyata menyeru kepada bid'ah, menyelisihi sunnah. Teruskan. Yang keempat, terpecahnya umat Islam ke dalam firqah-firqah. Terpecahnya umat Islam ke dalam firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, partai-partai. Umat terpecah. Umat tidak lagi bersatu. Sering tonjok, sering hantam, sering sikat, sering sikut, saling menghujat. Umat terpecah, Pak. Yang kelima, terjadinya pembunuhan dan saling membunuh di antara mereka. Terjadinya pembunuhan, darah murah, dan saling membunuh di antara mereka. Saling mencucurkan darah, saling menghembuskan napas. Muslim, 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 muslim. Salat, salat. Saling membunuh, ya, saling membunuh. Yang keenam, diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Yang ketujuh, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak adil, pemimpin yang buruk. Yang kesembilan, yang kedelapan, umat ditimpa keterpurukan dan kehinaan. Umat ditimpa keterpurukan dan kehinaan. Tidak punya gigi, ya, tidak punya wibawa umat ini. Tidak ditakuti lagi, bahkan diobok-obok. Ya, munculnya umat
ditimpa keterpurukan dan kehinaan. Yang kesembilan, dibukanya pintu dunia. Pintu dunia dibuka oleh Allah, luar biasa, sehingga umat menjadi terlena dengan dunia. Ya, berlomba-lomba dan ambisi, ya, dunia. Yang keberapa? Yang ke-10, munculnya berbagai kemaksiatan dan wanita-wanita terlaknat. Munculnya berbagai kemaksiatan dan munculnya jablay kali ya, wanita-wanita terlaknat. Ya, bahasa antum apa jablay gitu ya? Cuma anak nggak tulis jablay di sini. Munculnya wanita-wanita, berbagai kemaksiatan, zina, riba, musik, gendang dipukul, ya, dan wanita-wanita terlaknat. Yang ke-9, senandung suara syaitan diperdengarkan. Senandung suara syaitan diperdengarkan. Yang saya masuk adalah nyanyian dan musik. Nyanyian dan musik, goyang dompet gitu ya. Bahkan biduan-biduan disewa. Bahkan biduan-biduan disewa. Yang ke-12, bermegah-megahan membangun masjid namun sedikit yang memakmurkannya. Bermegah-megahan membangun masjid, Masya Allah, sampai emas jadi kubah, ikhwan. Apa kubah emas? Naam. Bermegah-megahan membangun masjid namun sedikit yang memakmurkannya. Allahul musta'an. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, itulah sebagian kecil yang saya bermaksud dalam buku ini, mengingatkan saudara-saudara kita, saya sendiri sebelumnya, bahwa itu semuanya fitnah akhir zaman yang mencekam. Pak, fitnah yang antum dengar dan tulis tadi, wallahi ini lebih dahsyat daripada tsunami di Aceh. Lebih dahsyat daripada tanah longsor, puting beliung, gempa bumi. Kalaupun di sana ada yang mati, ada yang wafat, insya Allah wafatnya syahid. Bencana dunia ini tidak ada apa-apanya, Pak. Tapi kalau bencana-bencana ini sudah menerpa dan dengan gelombang yang begitu dahsyat, ya, bisa menerpa dada manusia, wallahi dia binasa dunia dan akhirat. Dia telah mati sebelum dia mati, dan badannya kuburan sebelum dia dikubur. Kalau orang sudah terkena fitnah akhir zaman, maka tidak ada perbedaan antara dia dengan hewan. Sesat, celaka, binasa, berhati musang, dan di akhirat dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ma'asal muslimin, ya, kira-kira dari 12 itu ada yang belum terjadi? Ui, jamaah, ada yang belum terjadi? Atau di mata antum? Atau antum sudah masuk ke dalamnya? Na'udzubillah. Coba dicek-cek, mungkin antum ada nggak di situ? Akhi, antum cek. Nah, betul, cek. Mungkin antum sudah bagian daripada fitnah ini, sudah masuk ke dalam fitnah ini. Hati-hati, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan fitnah-fitnah ini bukan untuk diikuti, tapi untuk mengingatkan supaya manusia tidak terjerumus kepada fitnah-fitnah itu. Makanya kalau kita buka Sahih Bukhari, ada bab khusus, bab al-fitan babul fitan, bab tentang fitnah. Muslim juga Sahih Muslim, babul fitnah, ya, wal malahin, ya. Baik, Masal muslimin rahimakumullah, kita bahas singkat saja karena ini sudah jelas.
Ya, bahas dengan singkat karena waktu dan juga ini sudah jelas semuanya. Baik, yang pertama, wal iyadu billah ayul ikhwah, fitnah yang paling dahsyat di tengah umat ini, yang menjadi sebab terpuruk di atas seluruh keterpurukan, adalah kesyirikan. Allah sudah disekutukan, Allah sudah diduakan, Allah sudah tidak diibadahi semata, wahdahu la syarikalah. Ini fitnah terbesar. Dalam surat Luqman, dalam nasihat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku janganlah kau melakukan syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik dosa yang sangat besar. Sampai saking marahnya Allah, Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bila Allah kehendaki. Lalu Allah mengancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kita syirik maka terhapus seluruh amal kita. Dan nanti di hari kiamat, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Selesai. Dosa yang paling dahsyat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Mau tidak aku kabarkan kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah, menyekutukan Allah. Itu fitnah kedua ya. Itu fitnah kedua. Sebentar, nanti saya akan kembali ke fitnah pertama. Ini fitnah yang paling dahsyat. Nabi SAW mengatakan, ya, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan muncul hari kiamat hatta ta'budu qabailun min ummatil awthan, sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah wasan. Menyembah wasan. Wasan itu apa? Sesembahan selain Allah. Kemudian kata Nabi, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, sungguh akan muncul di tengah umatku 30 pendusta, kulluhum yad'una annahu nabi, semuanya mereka ngaku-ngaku jadi nabi. Akan muncul di tengah umatku 30 pendusta, kulluhum yad'una annahu nabi, yang mereka semuanya ngaku bahwasanya mereka nabi, wa ana, padahal akulah, kata Nabi, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Dua fitnah dahsyat ikhwan, fitnah syirik dan munculnya fitnah pengaku nabi. Dan itu muncul dari mulai zaman Abu Bakar Siddiq. Kita kenal Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, ya, bahkan sampai hari ini. Makanya ikhwan subhanallah, kalau ada yang ngaku nabi nggak usah diwawancarai, dibunuh aja. Ya, pemerintah yang bunuh. Saya kemarin sempat ceramah di Lapas Tangerang, ya ternyata di dalamnya ada nabi lagi di penjara, Lia Edan. Ada wanita yang ngaku nabi. Di Indonesia ada Musadek. Bahkan yang sudah besar fitnah tentang pengaku nabi, Ahmadiyah. Kafir. Nah, akidah kufur. Akidah kufur, keluar dari Islam. Dan dia bukan agama kita. Ya, karena akidah Ahlussunnati wal Jamaah, ya, wajib meyakini bahwasanya Muhammad penutup para nabi. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Masyaallah muslimin, berkaitan dengan kesyirikan, la haula wala quwwata. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dari kesyirikan. Silakan cek and recheck tentang kesyirikan di zaman jahiliyah. Kembali terjadi kesyirikan itu di zaman kita, di tengah kaum muslimin. Awal kesyirikan itu jangan menjadikan orang-orang soleh sebagai perantaraan kepada Allah. Itu di zaman Nabi Nuh. Mereka datang ke kuburan orang-orang soleh, menyambat-nyambat, ya syekh fulan, ya wali fulan,
Kira-kira terjadi tidak sekarang? Terjadi. Allahu Akbar. Ya, kuburan-kuburan dikeramatkan, kuburan wali. Ya, tidak semata-mata mereka datang ke sana, subhanallah, ya, kecuali mereka ada niatan tertentu, bahkan minta-minta di kuburan mereka. Ya, dengan mengucapkan ya Syekh Fulan, agisna, hai Syekh Fulan, tolong kami, tolong kami. Bertawassul, menjadikan orang-orang yang sudah wafat sebagai perantaraan kepada Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Jelas? Kami bertawassul dengan Allah, dengan apa? Tawassalna dengan nama Allah dan dengan seorang pemberi petunjuk, yaitu Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan perantaraan Mustafa sampaikan seluruh maksud kami. Bertawassul dengan Rasulullah yang sudah wafat. Taib, ikhwan, di zaman Nabi ada sihir. Allahul musta'an. Di zaman ini kembali juga terjadi sihir. Siapa yang melakukan? Kaum muslimin. Ya, tukang-tukang sihir, paranormal, perdukunan. Ya, dengan berbagai macam namanya, ada tabib, ada orang pinter, ada apa lagi? Ada paranormal. Kemudian di zaman Nabi SAW, ya, ada patung yang disembah. Sekarang pun patung disembah. Di zaman Nabi SAW ada kalung-kalung yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, jimat dan sebagainya. Sekarang kembali dilakukan. Allahul musta'an. Bahkan kata para ulama, kesyirikan di zaman ini di tengah umat lebih dahsyat daripada kesyirikan sebelumnya. Maka ma'asyar muslimin, ini adalah peringatan bagi kita. Ya, akidah kita meyakini dan berikrar la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami juga meminta pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah saja kepada Allah. Maka seorang muslim tidak minta, tidak sujud, tidak ruku, tidak menyembelih, tidak nyambat-nyambat nama, tidak menggantungkan urusannya, tidak bertawakal, tidak cinta, tidak mengagungkan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ikhwan, hati-hati dengan syirik kecil yang terkadang kita bebas dari syirik besar, namun kita terjerumus kepada syirik kecil. Contohnya apa? Allahul musta'an, riya, ujub, ya, ingin terdengar, ingin disanjung, atau ada niat dunia dari apa yang dia lakukan. Termasuk syirik kecil bersumpah dengan selain nama Allah. Termasuk syirik kecil, aduh, kalau nggak ada bodrek tadi malam mati aku. Kalau nggak ada satpam, wah maling masuk sudah. Kalau nggak ada satpam, terkadang ucapan kita tidak sadar, ya, atau kita menggantungkan sesuatu yang kita yakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ini syirik kecil kalau mereka jadikan itu sebagai sebab. Maka ma'asyar muslimin, ini kesyirikan yang merajalela di tengah umat. Oleh karena itu, perkara yang paling utama untuk kita pelajari adalah tauhid. Ya, wallahi ikhwan, tidaklah ada keburukan di dunia ini kecuali karena kesyirikan. Andai kata semuanya bertauhid, mentauhidkan Allah, maka insya Allah baik secara individu, keluarga ataupun jamaah akan terjadi kegagahan. Karena tauhid ini asas dan puncak urusan Islam. Kalau asasnya kuat, maka bangunan Islam akan kuat. Ya, oleh karena itu Pak, lihat dakwahnya para ulama, dakwahnya para nabi diawali dengan apa? Tauhid. Rasulullah 13 tahun tidak ada syariat kecuali salat, itu pun setelah mau hijrah ke Madinah. Itu pun belum disyariatkan salat jamaah. 13 tahun tauhid. Tatkala di Madinah negeri Islam sudah muncul, tauhid dan tauhid. Karena kejayaan dan keberkahan dan kegagahan baik individu maupun ke rumah ataupun jamaah, tidak ada lain kecuali dengan tauhid. Allah sebutkan dalam surat Nur ayat 50, ya, Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard, kalian akan menjadi pemimpin di bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah dijadikan pemimpin orang-orang sebelum kalian, wala yumakkinanahum lahum dinahum alladzi irtadha lahum,
akan dikuatkan agama yang kalian ridhoi, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, akan digantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a, tatkala mereka pada menyembahku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka tauhid dan dakwah tauhid dan mengaji tauhid ini nomor pertama, ikhwan, karena ini fitnah akhir zaman yang paling dahsyat. Syirik dan terjun kepada kesyirikan. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, Allahul musta'an. Ya. Dan ini fitnah yang pertama, umat ini akan ngebeo, akan mengikuti umat sebelumnya. Nabi SAW mengabarkan, ya, kata Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti umat sebelum kalian. Umat ini akan mengikuti umat sebelum kalian, sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, walaupun umat sebelum kalian harus masuk ke lubang yang sangat sulit. Nabi gambarkan dengan lubang dab, lubang hewan sejenis biawak, halal dimakan, tapi bukan biawak, di padang pasir adanya. Sampai kalaupun mereka harus masuk ke lubang yang sangat sulit, la dakhaltumuh, kalian akan mengikutinya. Allahu Akbar. Ikhwan, ini kabar enak apa kabar buruk apa kabar baik? Kabar buruk apa kabar baik? La haula wala quwwata. Tapi Nabi katakan la tattabi'an, sungguh kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, al yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah umat yang kau maksud mereka Yahudi dan Nasrani? Cek Nabi, faman sahadai, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Allahul musta'an. Ini fitnah akhir zaman. Makanya jangan aneh kalau bentar lagi ini trompet laku nih. Bentar lagi nih kembang api laku nih, petasan laku nih. Kemarin tanggal 25 berpose di bawah pohon Natal, berjilbab, muslim berpose di bawah pohon Natal. Selamat Natal, ya. Sebentar lagi nih, masya Allah, ma'asyal muslimin, di hari ini syiar Nasara, Yahudi dan Nasrani, mereka adik kakak, mercusuar di negeri kita. Siapa yang memercusuarkan? Siapa? Muslim, KTP-nya. Pergantian tahun baru kita, tahun baru 2017 M. Saya ingin tanya, M-nya apa? Masehi. Dari kata apa? Al-Masih. Siapa yang dimaksud dengan Al-Masih? Ikhwan, di dunia ini tidak ada yang bergelar Al-Masih kecuali dua. Pertama Al-Masihud Dajjal, yang kedua Al-Masihu Ibnu Maryam. 2017 M, Dajjal apa Ibnu Maryam? Dajjal apa Ibnu Maryam? Ibnu Maryam. Al-Masih. Maka ma'asyal muslimin, ini kebanggaan mereka. Cukuplah kita ini tidak bisa keluar dari hari Sabtu dan Minggu. Kalau di Saudi liburnya Jumat Kemis Jumat. Di Saudi libur Kemis dan Jumat. Cukuplah kita tidak bisa keluar dari gajian tanggal 1 bulan November, Oktober, Januari, mengikuti bulan-bulan mereka. Tapi kita saksikan, masya Allah ikhwan, ini syiar mereka kekufuran. Mereka membesarkan tahun sosok seorang nabi yang mulia yang mereka telah jadikan Tuhan. Hari kelahirannya tanggal 25 dan identik dengan Desember, akan muncul Januari, tahun baru Masehi.
Ma'asal muslimin, jangan kata para ulama, jangan antum beli trompet. Lihat kembang api saja begitu indah, antum suka dan tertawa senyum, maka kata para ulama, ainal iman, mana iman? Lihat kembang api, waduh kembang api, wah, bagus amat ya. Ittaqillah, antum sudah senyum dengan syiar kufur. Antum sudah senyum dengan kekufuran yang wajibnya antum ingkari minimal dengan hati antum. Ustaz, ana sih nggak bakar nggak beli petasan atau trompet, cuma ana bakar ikan doang. Bakar ikan, nunggu jam 12 malam. Nanti pas jam 12 ember dipukul, tok, ember dipukul, periuk dipukul, klakson dinyalakan, haram. Sebagian mengatakan, kita mah mau tahajud saja, kesana ke puncak atau di masjid berkumpul muhasabah sama ustadz, pas jam 2 malam nangis semua, haram. Baik sifatnya ibadah ataupun kemaksiatan, haram dilakukan, dikhususkan di malam itu oleh seorang muslim. Tapi berapa gelintir yang paham ini? Selainnya terkena fitnah. Itu baru sebagian kecil, Pak. Saya ingin tanya, siapa yang suka bangun bangunan di atas kuburan? Siapa? Siapa yang suka bikin bangunan di atas kuburan? Siapa? Al-Yahudi wan Nasara. Sebelum Nabi mengatakan meninggal, kata Nabi, laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka masjid, tempat ibadah. Pakai bangun bangunan di atas kuburan, baik berupa tembok ataupun bangunan, mereka jadikan keramat kuburan itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kuburan di zaman Rasul, kuburan Rasulullah dan kuburan para sahabat, dan diperintahkan Rasul cukup digundukkan 1 jengkal, lalu diberikan tanda batu, tanpa, tidak boleh ditulis tulisan apapun, tidak boleh dikapur dan diwarnai, apalagi sampai di tembok, ya, diharamkan dalam agama kita. Siapa yang bangun bangunan itu? Yahudi dan Nasrani. Ikhwan, siapa yang suka bid'ah, menyelisihi sunnah? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah katakan, wa rahbaniyatan ibtada'uha, rohbaniyah yang mereka bid'ahkan dalam agama mereka. Apa rohbaniyah, ikhwan? Rohbaniyah itu kiai dan ustadzah mereka tidak boleh nikah. Itu rohbaniyah. Biarawan biarawati, kiai dan ustadzah mereka tidak boleh nikah, walaupun akhirnya zina. Karena manusia butuh syahwat, punya syahwat, nggak bisa dibohongi kecuali dikebiri dia. Ya, mereka menyelisih fitrah, tapi mereka tidak boleh biara dan biawara mereka menikah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini rohbani ibtada'uha yang mereka bid'ahkan dalam agama. Jadi guru bid'ah adalah Yahudi dan Nasrani yang suka ngada-ngadakan perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh nabinya. Saya ingin tanya, siapa yang suka musik, bahkan ibadahnya pakai musik? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang suka bernyanyi dan ibadahnya pakai bernyanyi? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang suka can you see, you can see, tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang suka makan berdiri dalam acara-acara besar mereka? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang suka bergaul campur baur, campur aduk tanpa batasan mahram dan bukan mahram? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Lanjutkan semua pertanyaan, ikhwan, semuanya dari Yahudi dan Nasrani. Umat ini ngebeok. Ada model dari barat, baju A ikut. Pemuda-pemuda ngelihat pemain bola yang tidak pernah sujud kepada Allah, Masya Allah, rambutnya kayak kuda, cat sana cat sini, pakai anting sana anting sini. Yang penting siapa? Yang penting Ronaldo. Tidak pernah sujud kepada Allah, Yahudi dan Nasrani. Teruskan bahwa kekufuran dan kemaksiatan, kebidahan yang ada. Riba dari mana? Yahudi dan Nasrani. Korupsi dari mana? Yahudi dan Nasrani.
undang-undang yang sekarang berlaku di negeri-negeri Islam. Undang-undang siapa? Yahudi dan Nasrani. Demokrasi dari mana? Yahudi dan Nasrani. Ya. Itulah fitnah akhir zaman. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti umat sebelum kalian. Ayo ikhwah, gampanglah kita menohok orang lain, minimal kita dan keluarga kita selamat, ikhwan. Siapa yang suka juga renggot? Siapa yang suka cukur janggut? Kata Nabi SAW, ya, a'ful liha, biarkan janggut, wa qassus syawarib, adapun kumis potong, wa khaliful yahuda wal majus, khalifu, selisihilah Yahudi dan Majusi dan Nasrani juga di dalamnya. Nah, diperintahkan kita menyelisih mereka. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Naam, perintah Allah Pak di dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syura ayat 15, Allah katakan, falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Oleh karena itu teruslah berdakwah dan istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan di dalam agama ini. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ngikuti hawa nafsu mereka. Ya, subhanallah. Rasulullah katakan, waju'ila dzillatu was-sighar, dijadikan kehinaan dan keterpurukan liman khalafa amri, bagi orang-orang yang menyelisih perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka akan termasuk kaum itu. Ikhwan, apa yang membuat pusing Jakarta di hari ini? Berkaitan dengan tahun 2017 bentar lagi ini. Apa? Pilkada. Iya, siapa yang memusingkan? Wallahi bukan Yahudinya atau Nasraninya, bukan sekedar fulan yang mempusingkan kita. Yang memusingkan kita umat Islam yang mengikutinya. Betul? Bukan sekedar fulan, betul. Fulan pun na'udzubillah, kita berikan, doakan supaya dia dapat hidayah. Tapi sebetulnya yang membuat kita pusing, andai kata Muslim tidak ngebeok dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita istirahat. Berapa Muslim di Jakarta? 80%. Muslim di Jakarta 80%, ikhwan. Jungkir balik gak akan menang Nasrani siapapun di negeri ini kalau Muslimnya tidak ngebeo, tidak mendukung, tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani. Wallahi 2 hari ini saya subhanallah bukan berdebat, ya, dia seorang wanita sudah ngaji, dia bilang aku cinta fulan dan aku akan dukung fulan, sudah ngaji. Gimana yang gak ngaji? Fulan ini maksudnya antum tahu ya? Naam, gubernur Jakarta sudah ngaji fulan, tapi dia bilang aku dukung dan aku cinta dia. Innalillahi la tattabi'anna sanana man qablakum, akan mengikuti umat sebelum kalian. Siapa Rasul? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kata Nabi? Ya? Jadi yang memusingkan Jakarta bukan sekedar fulan siapa, tapi yang memusingkan kita adalah umat Islam di Jakarta ini. Yang ngebeok dengan orang Yahudi bukan saja pribadi, bahkan jamaah, bahkan partai berlambang Ka'bah. Partai berlambang Ka'bah bergandengan tangan mendukung orang Nasrani. Ini muskilah. Ini masalah besar. Aina lakum dinukum waliyadin. Aina surat Al-Maidah yang sudah dibaca sampai alay baca surat Al-Maidah sekarang. Sampai orang ada yang mengatakan emang ada surat Al-Maidah dalam Al-Quran. Subhanallah. Sampai orang yang gak kenal Quran sekarang tahu surat Al-Maidah ayat 51. Subhanallah. Allah suruh baca tuh orang Indonesia surat tapi tetap wae gitu. Karena la tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti umat sebelum kalian. Maka ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kehinaan dan keterpurukan tatkala ya subhanallah umat ini ngebeok dengan umat sebelumnya, maka ini ya peringatan, ini peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya terjadi bid'ah di dalam agama, dan bid'ah tidak akan muncul kecuali karena ada pengampunya, karena ada pengajaknya, ada ustadznya,
ada da'inya, ada gurunya, ada kiainya, bahkan ada universitasnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di akhir zaman ada kebaikan?" Qala na'am. Kata Nabi, di akhir zaman ada kebaikan. Wa fihi dakhon, cuma ada dakhonnya, ada debunya. Ada ikhwan, ada debunya atau ada kotorannya. Lalu Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhonu?" Apa kotorannya, apa debunya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati." Akan muncul kaum-kaum yang bertuntunan tidak pakai tuntunanku. Wa yataduna bi ghairi hadi, dan berpetunjuk tidak pakai petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkar. Kau lihat di tengah mereka ada kebaikan tapi banyak kemungkarannya. Terus nanya lagi Hudzaifah, "Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang sudah tercampur dengan debu ini ada keburukannya lagi?" Qala na'am. Kata Nabi, ya ada. Tapi apa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, du'atun, akan muncul da'i-da'i, du'atun, akan muncul da'i-da'i, pengampu agama, yad'una ila abwabi jahannam, yang mengajak manusia ke pintu neraka jahannam. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini fitnah terjadi di akhir zaman. Pertama, fitnah bid'ah. Apa itu bid'ah, Ustaz? Bid'ah itu sederhananya ya, suatu tuntunan dalam agama yang tidak pernah ada dalil dan tuntunannya dari Rasul, dari Allah dan Rasulnya, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya. Bid'ah, kata Imam Asy-Syatibi, ya, amrun muhdatsatun fid din. Nih bid'ah apa? Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru, amrun muhdatsatun, baru, fid din, dalam agama. Yudahi syariah, yang menyerupai syariat. Orang lihatnya ini agama, ini baik kok. Ya, kelihatannya bagian dari agama. Seperti yang terjadi di hari ini, Masya Allah, tadi yang saya ceritakan di Pandeglang, arak-arakan berbondong-bondong, sambil bersolawat, sambil berzikir, teriak-teriak, ya, mengarak patung kuda, patung sapi, patung unta-untaan. Apa yang mereka inginkan? Atau apa, ada acara apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang melihatnya itu bagian daripada agama, tudahi syariah, menyerupai agama. Lalu kata Nabi SAW, amrun muhdatsatun, saya yuqsadu bihi al-mubalaghatu fid din, yang dimaksud dan maksudnya ingin berlebihan dalam agama. Ingin berlebihan dalam agama. Jadi bid'ah ini urusannya urusan agama, bukan dunia. Dulu tidak ada mobil Innova, sekarang ada Innova. Ada inovasi dalam urusan dunia, boleh. Dulu tidak ada masjid seperti ini. Ya, tidak mengapa. Dulu baju Rasulullah tidak begitu. Tidak mengapa. Dulu air tidak ada seperti ini. Tidak mengapa. Dulu kajian tidak ada pakai speaker, tidak ada pakai internet, tidak apa-apa. Itu urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, ya, ritual beribadah kepada Allah, maka di dalam tuntunan kita, dalam agama kita, wajib mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan agama ini sudah sempurna. Makanya ayat terakhir apa? Kalau surat terakhir, tabat yada abi lahabi wa tab. Maaf, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau ayat terakhir, al yauma, surat Al-Maidah ayat 3, al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kami sempurnakan agama, wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah kami sempurnakan nikmatku, wa raditu lakum al-islam madinah. Dan telah aku sempurna, dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syariat Rasulullah sudah sangat sempurna. Makanya ikhwan, boleh ada Quran lagi tidak? Boleh ada kitab lagi? Boleh ada kitab lagi selain Quran? Tidak boleh. Boleh ada Nabi setelah Muhammad? Tidak boleh. Boleh ada agama lagi setelah agama Muhammad? Tidak boleh. Semua kitab selain Al-Quran sudah tidak boleh berlaku. Selain agama, selain Islam, maka disebut kafir. Dan selain Nabi, selain Muhammad, maka sudah lagi tidak berlaku. Kenapa? Karena Islam dengan nabinya, dengan Qur'annya, dengan tuntunannya
sudah sangat sempurna. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Nabi SAW melarang kita untuk melakukan bid'ah. Rasul katakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, awas kalian jangan mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Lalu kata Nabi, man amila aman laisa alai amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, maka ditolak. Pak, tuntunan agama selesai sampai zaman sahabat. Ya. Tuntunan agama selesai sampai zaman sahabat. Apa-apa yang sesuai dengan Nabi dan sahabat itu agama. Apa-apa yang tidak sesuai dengan Nabi dan sahabat bukan agama. Karena kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin, itu para sahabat. Makanya kata Imam Malik, malam yakun yauma idzin dina, yang bukan urusan agama di hari itu, lam yakun al yauma dina, di hari ini juga bukan urusan agama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah ini harus kita cek and recheck. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan, ini kan baik. Banyak orang yang melakukannya, ya berjuta-juta misalkan. Lah, standar beribadah atau beragama di dalam agama kita ada dalil atau tidak? Ada tuntunan atau tidak? Pernah dicontohkan sahabat atau tidak? Oleh karena itu sekali lagi, prinsip beragama kita Pak, mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah di atas pemahaman para ulama salaf. Makanya disebut juga dalam istilah yang baru, manhajus salaf. Manhajus salaf, metode beragama mengikuti para salaf terdahulu. Siapa? Rasulullah, Al-Quran, hadis, dan juga mengikuti salafus saleh, orang terdahulu yang baik. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, saya sering bilang atau sering bertanya, apa perbedaan kita dengan sahabat dari sisi kewajiban agama? Jawabannya, seujung rambut pun tidak berbeda. Ya, kita dengan sahabat dari sisi kewajiban agama seujung rambut pun tidak berbeda. Silakan tanyakan. Sahabat siapa Tuhannya? Allah. Kita sahabat siapa nabinya? Allah. Muhammad. Kita sahabat berapa hari sehari sholat 5 waktu? Kita sahabat kemana hajinya ke Mekah? Kita teruskan tanya, tidak ada perbedaan. Kewajiban agama, bedanya sahabat dijamin surga, kita belum. Itu saja. Bedanya sahabat dijamin surga, kita belum. Kalau gitu ngikuti siapa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Ma'asyiral muslimin, Ustaz, tapi bid'ah begitu tersemar. Begitu semaraknya bid'ah, ikhwan. Kenapa? Ada pengampunya, ada da'inya, ada ustadznya. Makanya ikhwan, hati-hati. Kita tidak berbicara tentang pendeta atau tentang biarawati. Kita berbicara tentang ustadz, tentang ulama. Yang kata Nabi SAW tadi, du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i mengajak kepada neraka jahannam. Na'udzubillah. Hati-hati. Makanya di sini, ya, ngaji pun di dalam Islam ada nggak? Saya ingin tanya. Keluar ngajinya cimaki sahabat, ada tidak? Ada. Orang Syiah ngajinya cimaki sahabat setelah ngaji. Siapa yang salah? Salah satunya gurunya. Ya. Keluar ngaji, keluar pesantren jualan jimat, ada tidak? Nah, setelah ngaji keliling Banten, keliling Madura, ada tidak? Nah, maka ma'asyiral muslimin, tidaklah ada kesesatan kecuali karena ada yang mengajarkan kesesatan itu. Oleh karena itu di sini pun, ya, kita harus, para ulama salaf dahulu mewasiatkan kepada kita supaya mereka katakan, inna hadzal ilma dinun, agama ini bakal ilmu ini bakal agama kalian. Ya, ilmu ini bakal agama kalian. Maksudnya apa? Kalau ilmunya baik, agamanya baik. Ilmunya buruk, agamanya buruk. Maka kata para ulama Sufyan At-Tasturi mengatakan, ya, fangduru ammat Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal dina ilmun dinun, inna hadzal ilma dinun, bahwasanya ilmu ini adalah bakal agama kalian.
fangduru aman ta'khuduna dinakum, lihat, cek and recheck, siapa, dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sampai asal-asalan. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan la tujalisu alal bidah, jangan duduk-duduk di majlis ahlul bid'ah. Fa innal quluba dha'ifah, karena hati ini lemah, wal subhatu khattafah, sementara subhat ini sangat kuat. Pak, dan hati-hati sekarang, terkadang jenggotnya sama dengan antum, terkadang mungkin bahkan kita dapatkan istrinya bercadar, ya, terkadang subhanallah keluar dari majelisnya ngebom, keluar dari majelisnya memberontak, muncullah ISIS, Khawarij, ada Syiah, ada Ahmadiyah. Bahkan subhanallah terkadang Pak, hati-hati, terkadang bahkan mengaku mendakwahkan, bahkan mengaku sunnah, dakwah sunnah, tapi ternyata dia keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus yakin 100% antum mengaji dengan guru yang memiliki pemahaman yang benar, dan direkomendasikan pemahamannya betul-betul di atas manhaj al-sunnah, mengikuti para salafus soleh terdahulu, manhajus salaf, yang dia tidak berbicara ketujuan qala Allah wa qala Rasul dan wa qala sahabat, dan merujuk kepada ulama-ulama yang betul-betul sudah, yaitu di atas pemahaman yang benar. Ya, karena tadi itu, ya, ngaji bisa sesat, ngaji bisa sesat. Ya, tentu saja guru yang harus kita ikuti pertama, guru yang berilmu, jangan guru yang jahil. Harus kita tahu bagaimana ilmunya, dari mana dia mengambil ilmu, ya, dari mana dia mengambil ilmu. Yang kedua, kita harus cek and recheck bagaimana manhajnya, ya, bagaimana dia pemahamannya. Jangan sampai ya ternyata pemahamannya menyelisih pemahaman Ahlussunnati wal Jamaah dan pemahaman salafus saleh terdahulu, karena ini bukan membawa kebaikan, bahkan membawa kesesatan kepada kita. Oleh karena kata Nabi tadi, ya du'atun ala abwabi jahannam, akan muncul dai-dai mengajak kepada neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, sedikit lagi. Ya, yang keempat, subhanallah, umat ini terpecah-pecah, terkelompok-kelompok. Rasulullah SAW memerintahkan kita berjamaah. Kata Nabi, "Satabtariku ummati", umatku akan terpecah menjadi ila salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Allahul musta'an. La haula wala quwwata. Ini kabar yang sangat tidak enak. Semuanya di neraka. Illa wahid, kecuali satu, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang satu ini ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Tinggal kita harus pahami makna jamaah dengan benar. Ya, karena memahami hadis ini akhirnya ada yang bikin jamaah tabligh, ada yang ini jamaatul muslimin, ada yang bikin jamaah ini, jamaah itu, jamaah ini, jamaah itu. Apa maksud jamaah di sini? Makanya perlu pemahaman yang benar. Ikhwan, di tengah perpecahan umat ini tidak ada yang selamat kecuali jamaah. Apa makna jamaah? Makna jamaah dengan makna jamaah memiliki dua makna yang tidak mungkin terpisah. Sekali lagi, jamaah dalam hadal apa? Jamaah yang dijanjikan selamat oleh Nabi memiliki dua makna yang tidak mungkin bisa terpisah. Makna yang pertama, jamaah apa? Al-jama'atu, ya, makna jamaah yang pertama, al-jamaah yajtami'u ma'al ulama', yaitu orang-orang yang senantiasa berkumpul bersama ulama, ya, orang-orang yang senantiasa berkumpul bersama ulama dan dia senantiasa mencari dan mengambil ilmu dari ulama dengan ilmu yang sahih berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ustaz, walaupun yang cuma ngambil cuma seorang dia disebut jamaah? Naam. Makanya ahlu sunnah wal jamaah, Pak, dalam makna yang ini tidak mesti banyak. Seorang
bisa dikatakan jamaah kalau dia senantiasa bersama ulama, bersama ilmu. Ilmunya apa? Contoh, ikhwan, antum ini, kita ini berkumpul karena apa? Karena pimpinannya fulan atau karena ilmu? Inilah jamaah. Di ujung Pandeglang sana ada seseorang di atas ilmu yang benar, di atas qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabah, di atas manhaj yang benar, kita katakan dia ahlus sunnati wal jamaah. Ya, walaupun dia sendirian. Makanya makna jamaah yang pertama ini kata Imam Ibnu Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahida. Jamaah itu sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun dia sendirian. Bersesuaiannya dengan kebenaran walaupun sendirian. Kalaupun dia sendirian di ujung dunia sana, kita katakan fulan ahlus sunnati wal jamaah. Ini makna jamaah pertama, yaitu berjamaah di atas ilmu dan ulama. Yang kedua, makna jamaah yang kedua, ikhwan, bapak sekalian, ikhwan, jamaah sekalian, makna jamaah yang kedua, al jamaah yajtami'u ma'al umara, berkumpul bersama pemerintah, bersama umara, berkumpul bersama umara, bersama pemerintah. Ya, tidak membuat pemerintah tandingan atau tidak keluar dari pemerintah yang ada. Yang mereka, kata Nabi SAW, ma'aqama fikumus salat, selama mereka masih mau pada salat. Sehingga ikhwan, terus pertanyaan, pemerintah itu siapa? Penguasa itu siapa? Ya, pemerintah atau penguasa itu siapa? Para ulama mengatakan pemerintah atau penguasa adalah orang-orang yang dikenal oleh keumuman manusia bahwasanya dia pemimpin dan dia memiliki kekuasaan untuk memimpin di satu negeri atau di satu daerah. Itulah pemerintah. Berarti kalau kita di sini siapa? Presiden. Kalau kita di sini presiden, kalau di Saudi Raja Salman. Ya, kalau di Malaysia siapa? Perdana Menteri. Kalau di kita presiden. Itulah jamaatul muslimin yang kedua. Makna jamaatul muslimin kedua. Sehingga ikhwan, tatkala ada kelompok membaiat imam sendiri, tatkala ada jamaah, ada golongan membaiat imam sendiri, tatkala ada jamaah membaiat imam sendiri, maka mereka bukan ahlus sunnati wal jamaah. Ustadz dolim, ustadz mereka dolim, mereka korupsi, mereka dan sebagainya. Ikhwan, itu sudah dikabarkan Nabi SAW. Nanti akan kita ada di pembahasan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah kita keluar, berontak, menghardik, membaiat imam yang baru? La. Kata Nabi, ma'aqama fikumus salat, selama mereka mau masih menegakkan salat. Karena ikhwan, pemimpin yang dolim buruk, tapi keluar dari pemimpin lebih dahsyat buruknya. Darah akan tercucur, darah urusannya. Makanya Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad, tatkala khalifah di zaman itu zalim, bahkan dia mengatakan semua rakyat harus mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad didatangi dan bahkan para ulama banyak yang dibunuh oleh pemimpin di saat itu. Imam Ahmad diminta untuk keluar dan untuk memberontak dan untuk mengkudeta. Kata Imam Ahmad, darah akan muncul madarat yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin, kita doakan sekarang saudara kita di Suriah, di Yaman. Sekarang kondisinya kondisinya sudah seperti itu, walaupun muncul awal kalinya karena ketidaksabaran dengan kedoliman pemerintah, dengan kedoliman penguasa, sehingga darah tercucur, Islam hancur dan rakyatnya kabur. Bang, kedoliman lebih dahsyat lagi. Ya, oleh karena itu ikhwan, khuruj, keluar dari pemerintah yang sah. Ya, keluar dari pemerintah yang sah. Dan bahkan membuat tandingan pemerintah tandingan, membaiat imam-imam baru. Ini bukan manhaj Ahlussunnah dan itu bukan Ahlussunnati wal jamaah. Maka ikhwan, berkumpul di atas berjamaah, Islam mengajak kita berjamaah dengan dua makna. Pertama, jamaah di atas ilmu, dan yang kedua berjamaah dengan umara, dengan pemerintah dan ulama. Ya, tentu saja ya dengan fikih yang benar. Ya, kita tidak mentaati mereka tatkala mereka memerintahkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, munculnya pembunuhan dan saling membunuh. Allahu akbar. Ya.
pembunuhan dan saling membunuh disebabkan dua. Atau kita bacakan dulu kata Nabi SAW, yataqarabaz zaman, zaman sudah sangat dekat, wa yaqbadul ilm, dan ilmu sudah mulai diangkat, wa yulqas suh, dan kebakhilan sudah merajalela, wa tadharul fitan, dan muncul fitnah-fitnah, wa yukthurul haraj, dan akan banyak haraj. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj yang kau maksud? Qala al-qatl, pembunuhan. Sampai kata Nabi, la tadhhabud dunya, tidak akan hancur dunia ini, tidak akan datang hari kiamat, hatta yati ala nasi yaumun, sampai datang satu hari pada manusia, la yadri, tidak tahu, al-qatil, seorang yang membunuh, al-qatil fima qatal wal maqtul fima qutil, sampai tidak sadar, tidak tahu, tidak mengerti orang yang membunuh kenapa membunuh, dan orang yang dibunuh tidak mengerti kenapa dibunuh. Subhanallah, tiba-tiba dibom, lagi sholat Jumat di masjid dibom, nggak ngerti kenapa aku dibunuh. Saya pernah kumpul dengan di Pandeglang di Banten sana, di situ ada Polda Banten, ada para ulama, ada umara. Ya, tatkala itu saya masih ingat Kapolda, ya Kapolda Banten, dia memberikan sambutan. Ya, curhat tentang yang di Cirebon, yang di sedang masjid Kapolda Cirebon apa mana itu? Ya, tatkala mau sholat Jumat dibom, jeger dibom oleh orang yang bom bunuh diri. Ya, lalu dia mengatakan, subhanallah, kami Muslim, kami menjaga kaum muslimin, kami mengutur kaum muslimin, kami tidak mengerti kenapa kami dibom. Subhanallah, saya ingat hadis ini. Sampai yang dibunuh nggak ngerti kenapa dibunuh. Ma'asyar muslimin, darah murah, itulah akhir zaman. Darah murah disebabkan dua perkara. Pertama, disebabkan syahwat. Urusan cewek bunuh, urusan harta bunuh. Subhanallah, kita sampai ibu saya tadi pagi ketemu saya, ibu tidak bisa tidur. Kenapa? Aku takut, katanya. Kejadian terakhir ini yang dibunuh di mana itu, di Rawamangun apa di mana? Di Pulau Mas. Innalillah. Dahsyat, keji. Wallahualam, apa motifnya? Motifnya syahwat, harta, wanita, gara-gara receh sedikit bunuh, gara-gara warisan bunuh, gara-gara pekerjaan bunuh, gara-gara bisnis bunuh, gara-gara salah ngomong bunuh sekarang, karena hawa nafsu. Yang kedua, ikhwan, karena syubhat. Karena syubhat, salah memahami agama. Bukan kelompok saya halal darah, bom. Bahkan dia bisa membom bom sendirinya, bom dirinya sendiri, dibom, dikafirkan saudaranya, dibunuh. Subhanallah, ikhwan, khawarij dari dulu haus darah, pemberontak dari dulu haus darah. Yang sekarang dengan ISIS-nya dan juga dengan ya new khawarij yang ada di negeri ini, ya begitu juga Syiah dari dulu haus darah. Orang Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi SAW, mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, mencaci maki istri si Rasul, Aisyah, Hafsah, mencaci maki seluruh sahabat kecuali 6 sahabat saja. Mereka haus darah, ya, disebabkan syahwat, disebabkan syubhat. Ahlul bid'ah secara umum, orang kafir secara umum haus darah. Tatkala mereka kalah argumen, kalah debat, golok keluar, bakar, bunuh, usir minimal. Subhanallah, darah murah, itulah fitnah akhir zaman. Kata Nabi SAW, idza wadu'a saif, kalau pedang sudah terhunus tidak akan bisa diangkat sampai kiamat. Kalau pedang sudah terhunus tidak akan bisa diangkat sampai di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini fitnah akhir zaman, ya. Jangan sampai kita naudzubillah dengan syahwat atau dengan syubhat kita terjerumus kepada fitnah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, karena waktu ya kita diangkatnya ilmu, diwafatkannya para ulama. Naam, subhanallah, ya. Lihat kejahilan merajalela, itulah fitnah akhir zaman, ya. Namun di sini hadis ini kita ambil sisi positifnya, diangkatnya ilmu, diwafatkannya oleh para ulama. Kata Imam Ibnu Hajar, bab ini, bab diangkatnya ilmu, jangan cuma dilihat sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Apa? Ini menjadi semangat kita untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu tidak segera diangkat.
Karena selama masih ada yang menuntut ilmu, berarti masih ada ulama dan masih ada calon-calon ulama. Ya. Kemudian ilmu yang dimaksud ikhwan adalah ilmu yang sahih, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Ya. Ingat ya sekali lagi, bahwasanya standar dan panduan ilmu dalam agama kita yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh tuntunanku, tuntunan Muhammad, aku tinggalkan dua perkara, Quran dan sunnah, dan tuntunan para sahabatnya. Kenapa? Karena sahabat sudah mempraktekkan seluruh urusan agama. Tinggal kita contoh, karena tadi kewajiban sahabat dengan kita sama, dan surga sahabat sama dengan surga yang dijanjikan untuk kita. Maka tidak ada jalan kecuali mengikuti mereka. Mereka dikenal dengan salafus soleh atau disebut dengan manhajus salaf. Manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah. Makanya ikhwan, dakwah wallahi, demi Allah aku bersumpah dan saya bersumpah dan bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak ada yang hak di hari ini kecuali manhajus salaf. Manhajus salaf itulah ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Apa manhajus salaf? Apa manhaj itu? Manhaj itu metode memahami agama. As-salaf, as-salaf itu apa? Mengikuti orang-orang terdahulu yang saleh. Siapa salaf yang dimaksud? Adalah para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di dalam agama ini, ya. Maka kajian salaf, buku manhaj salaf di internet, situs-situs manhaj salaf, dakwah salaf dan seterusnya. Keluar dari itu, ini ya subhanallah terjadi penyimpangan. Ya, karena ahlus sunnah yang ada, yang tersisa adalah di atas manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian munculnya pemimpin yang zalim. Naam ikhwan, ya, pemimpin kata Nabi, satakunu ba'di asar, akan muncul setelahku asar, pemimpin yang mementingkan diri sendiri, dolamah, melakukan kedoliman, fasaqah, ya, diktator, fasik. Kalian mengingkari mereka. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata Nabi, berikanlah hak mereka dan hak kalian minta kepada Allah. Rasul, boleh tidak kita mengangkat pedang? Lah, tidak boleh. Ya, selama mereka mau mengerjakan sholat. Kata Nabi SAW, ya, bolehkah kami memerangi mereka? Tidak. Ya, subhanallah, ini anjuran Nabi SAW. Oleh karena itu ikhwan, di tengah kalaupun ada pemimpin yang zalim, pertama kita bersabar. Yang kedua, doakan mereka, doakan. Antum ahlus sunnah. Kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aitum rajulan, apabila kau melihat seseorang yad'una lis-sultan, ya, mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, fa'lam annahu sahibus sunnah. Ketahuilah bahwasanya dia ahlus sunnah. Idza ra'aita rajulan, kalau kau melihat seseorang yad'u 'ala sultan, senantiasa mendoakan keburukan, mencaci, memaki, ya, mengguncingkan pemerintahnya, fa'lam annahu 'alal hawa, ketahuilah bahwasanya di atas hawa nafsu. Doakan ikhwan. Antum, ya, mengaku ahlus sunnah tapi tidak pernah mendoakan pemerintah, doakan dalam sujud dan tahajud kita, ya, masya Allah. Kemudian ikhwan, bersabar, berdoa. Kemudian kita sam'an wa ta'ah, sama dengan dan taat, dengar dan taat, selama tidak berseberangan dengan perintah Allah. Perintah pemerintah ada tiga. Satu, perintah yang sesuai dengan perintah Allah. Pemerintah nyuruh salat, pemerintah nyuruh puasa, pemerintah nyuruh zakat, pemerintah nyuruh haji, pemerintah nyuruh melarang meminum khamar, pemerintah melarang korupsi, pemerintah melarang riba misalkan. Maka wajib, jelas ini wajibnya kuadrat, wajib Allah dan wajib pemerintah. Ati Allah wa ati Rasulullah. Yang kedua, perintah pemerintah yang tidak ada dalam agama, namun tidak berselisih dengan agama. Contoh, kalau merah ya berhenti, kalau hijau ya jalan, kalau kuning hati-hati, keluar bawa motor pakai helm, ya, dan seterusnya dari perintah pemerintah yang tidak menyelisih agama, wajib Pak, wajib untuk diikuti. Antum dosa kalau tidak pakai helm, betul, dosa dalam rangka menyelisihi pemerintah, karena itu diperintahkan, wajib. Antum dosa tidak pakai ada lampu merah, ada dosa di sana, karena ini wajib. Karena Allah katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ketiga, perintah pemerintah yang menyelisih agama, memerintahkan A, B dan C, maksiat di dalamnya kepada Allah, la, tidak boleh kita ikuti dan kita boleh kita taati, ya, namun tetap kita tidak boleh kita ikuti dan taati tatkala kita
tatkala kita dipaksa untuk mengikuti dan mentaatinya, maka terkadang kita mengikutinya dengan dalam hati tidak ridha. Terus apa selanjutnya? Menasihati mereka, menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Ya, menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan cara yang buruk, memaki, mencaci, mendemonstrasi dan sebagainya. Ini bukan manhaj kita, manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Ikhwan, sabar dengan pemerintah yang zalim. Wallahi, buruknya pemerintah tidak lebih buruk daripada keluarnya kita dari pemerintah. Khuruj dan keluar dari kekuasaan mereka atau mengkudeta mereka dan sebagainya, ini akan lebih dahsyat fitnahnya. Kita lihat di belahan dunia di hari ini, bagaimana darah tercucur, Islam hancur, ya bangunan pun hancur, ya subhanallah, bahkan terusir dari negeri Islam. Subhanallah, disebabkan ini awalnya disebabkan ini darah, ini bukan main-main. Oleh karena itu, bersabar dan terus dakwah, ikhwan. Dalam kondisi fitnah akhir zaman seperti ini, teruskan dakwah kepada masyarakat dan teruskan nasihat kepada pemerintah. Teruskan dakwah kepada masyarakat, dakwah. Kenalkan mereka dengan Islam, cintakan dengan sunnah, cintakan dengan Islam, cintakan dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan pemerintahnya. Lalu juga nasihati pemerintah. Insya Allah, wallahi, andai kata seluruh dai-dai, ustad-ustad di atas manhaj ini, insya Allah Indonesia ini, masya Allah, orang Indonesia itu lugu-lugu, orang Indonesia itu nurut-nurut gitu ya. Orang Indonesia itu mudah untuk diajak, masya Allah. Ya, maka tinggal kita bagaimana senantiasa berusaha ya untuk memperbaiki baik umat yang paling utama, yang kedua adalah menasihati pemerintahnya. Selanjutnya, ikhwan, umat ditimpa keterpurukan dan kehinaan. Kenapa? Karena sudah mulai menjauh dari agama. Kata Nabi, idza tabayantum bil inah, kalau kalian sudah berbisnis dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mengekor di belakang di belakang sapi, wa raditum bizara, dan kalian pun sudah ridhonya, senangnya dengan ladang kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yaitu umat ini sudah cinta dunia, bahkan riba pun dilakukan, yang penting dapat dunia. Korupsi pun dilakukan, yang penting dapat dunia. Ya, kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian sudah pada meninggalkan jihad. Di antara makna jihad yang paling besar adalah jihadul ilmi dan talabul ilmi. Sudah kalian pada tinggalkan. Sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Tidak akan dicabut kehinaan itu selama kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah, ikhwan, masyarakat Islam yang kita lihat, subhanallah, menjauh dari agama Allah. Berangkat sebelum subuh, pulang ba'da isya, sholat, WC bablas. Di otaknya fulus. Di otaknya bagaimana bermegah dan bermewah-mewah dunia. Subhanallah, tatkala dunia mereka terugikan, mereka menangis. Tatkala ibadah dan urusan akhirat mereka terkurangi, mereka santai saja. Di benak mereka dan di hati mereka yang mereka ingat dunia dan dunia, sedikit sekali mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Maka ma'asyiral muslimin, keterhinaan dan keterpurukan akan terjadi sementara mereka pun jauh dari agama. Bahkan agama dihina apapun santai-santai saja. Ya, atau tidak ada kebencian hatinya. Bahkan subhanallah, mereka mengekor di belakang orang-orang kafir dalam rangka mencari dunia. Innalillah. Sehingga umat ini adanya pun seperti buih di lautan. Bahkan semua umat-umat di luar Islam ya seperti serigala yang ingin mensantapnya dengan santapan lezat. Begitu kata Nabi SAW. Maka ikhwan, tidak ada jalan kecuali kepada ilmu dan amal. Kembali kepada ilmu dan amal dan agama yang hak. Kemudian ikhwan, dibukakan dunia. Masya Allah. Di zaman Nabi ya kendaraan paling mewah onta. Sekarang apa? Hambur-hambur gini ya. Apa? Hah? Nah, Masya Allah. Sekarang Masya Allah. Ya, dulu Nabi cuma sahabat paling jatuh dari pohon korma. Sekarang jatuh dari mana? Masya Allah, gedung 100 tingkat. Ya, luar biasa, dunia dibuka oleh Allah. Innalillah. Ikhwan, baik secara umum maupun secara pribadi. Secara umum lihat dunia dibuka oleh Allah. Secara pribadi kita dikayakan, kita diluaskan rezeki. Nabi mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan terjadi pada diri kalian, walakin akhsha an tuftaha alaikumud dunya. Yang aku sangat takutkan dibukakannya dunia atas kalian. Fatanafasuha, sehingga kalian bermegah-megahan,
berambisi dan mengejar dunia itu sebagaimana telah mengejar dan berambisinya orang-orang terdahulu dan menghancurkan mereka, dan itu akan menghancurkan kalian. Dunia, ikhwan, namanya juga dunia, yang artinya dunung, ya, hina dan sementara. Ya, tidak ada harga dunia di mata orang-orang saleh, di mata orang yang beriman, di mata yang yakin dengan negeri akhirat. Tatkala dia harus mencari dunia, bahkan tatkala dia memiliki keluasan dunia, mindsetnya akhirat. Mindsetnya akhirat. Bagaimana dunia ini menjadi jembatan dia untuk mendapatkan akhirat yang lebih bahagia, sehingga dunia tidak pernah di hatinya, dunia di tangannya, di hatinya ada Allah dan negeri akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dan lebih kekal. Munculnya berbagai kemaksiatan, ikhwan, kata Nabi, tidak akan terjadi di kiamat sampai diangkat ilmu, bernyebarnya kejahilan, wa yafsu zina, akan banyak perzinahan, wa yusrabul khamar, akan diminum khamar, wa yadhhabur rijal, laki-laki banyak yang wafat, wa tabqan nisa, dan wanita banyak yang hidup, hatta yakunu li khamsina imra'atan, sampai perbandingan antara wanita dan laki-laki 50 wanita banding 1. 50 banding 1. Masya Allah. Kata Nabi, katakan zina berlajalela, innalillah. Khamar diminum dengan berbagai namanya. Ada sabu-sabu, ada ekstasi, naam, masya Allah, narkoba, masya Allah, ya, menjadi booming. Khamar diminum. Ya, wa yadhabur rijal, naam, sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Subhanallah. Nah, inilah salah satu kenapa banyak perzinahan. Sedikit laki-laki, banyaknya wanita. Bahkan kata Nabi bandingannya 50 banding 1. Allahul musta'an. Ya. Naam. Itu solusinya apa, Ustaz? Ya, solusinya apa ya? Ya, paham antum, tapi ibu-ibu marah ya. Nah, di dalam Islam laki-laki 1 banding 4. Boleh ya? 1 banding 4, maksudnya apa? Hah? Naam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Baik. Ini sekarang 1 banding 50. Jadi kalau ngambil 4 pun nggak akan cukup tuh, wanita banyak janda. Atau banyak perawan tua ya misalkan. Karena 1 banding 50 di akhir zaman. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi zina. Apalagi cuma 1 banding 1, ya kan? Coba dicek 1 banding 1 semuanya kan? Nah, kecuali yang di depan antum sudah 1 banding 2. Nah. Baik, maka ma'asal muslimin, ya, syariat ini syariat yang mulia. Baik, ma'asal muslimin rahimakumullah, ya. La haula wala quwata illa billah. Dan fitnah yang paling dahsyat, Pak, fitnah syahwat yang paling dahsyat semuanya itu adalah fitnah wanita. Fitnah wanita, ya. Pemuda-pemuda, perzinahan, subhanallah, di mana-mana. Bahkan sekarang melalui internet, melalui medsos, ya. Andai kata tidak ada takwa, wallahi semuanya akan terjerumus. Ya, fitnah wanita. Taib, makanya kita lanjutkan bahwa akan muncul wanita-wanita terlaknat. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, inna min aswati sa'a, di antara tanda hari kiamat, ya anyur kata Nabi SAW, la takunana fi akhiri ummati, akan muncul di akhir umatku nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang pakai baju tapi telanjang, kalau jalan lenggak-lenggok, ru'usuhunna ka aslimatil buktil ma'ilah, di kepala mereka seperti ada pungguk unta, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga mereka. Bahkan kata Nabi, al'inuhun, laknatlah mereka. Allahul musta'an. Ini fitnah akhir zaman, Pak. Wanita pakai baju tapi telanjang. Imam Nawawi menerjemahkan 3. Pakai baju tapi telanjang, 3 terjemahnya. 1, pakai baju tapi telanjang, 3 terjemahnya. 1, bajunya lebar tapi transparan, hitam putihnya kelihatan dari luar. Yang kedua, bajunya tebal tapi merecet. Tahu merecet tidak? Sempit, ngepres. Pakai baju tapi telanjang, bajunya tebal tapi ngepres. Yang ketiga, membuka sebagian menutup sebagian. Membuka sebagian menutup sebagian. Ya, dibuka sebagian auratnya, ditutup sebagian auratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senandung suara syaitan. 1 lagi, 2 lagi. Senandung suara syaitan maksudnya musik. Ikhwan, dengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW, ya,
La takunanna fi akhir ummati khasaf. Akan muncul di akhir umatku tenggelam, orang tenggelam dengan apa? Puting beliung, dengan tsunami, dengan longsor, tenggelam. Wa qadhaf, dan terlempar. Diterjemahkan terlempar ini terkena puting beliung dan sebagainya. Wa masakh, dan dirubah wajahnya menjadi monyet. Kapan? Idza syaribal khumur, apabila mereka sudah pada minum khamar. Wa takhudul qainayat, dan apabila biduan-biduan sudah disewa. Wa darabul bil ma'azib, dan apabila alat-alat musik sudah dipukul. Akan muncul longsor, akan muncul ditenggelamkan manusia, akan muncul dilemparkan manusia, wajah mereka akan dirubah menjadi wajah hewan. Ya, di sini diterjemahkan oleh para ulama tadi, gempa bumi, longsor, tsunami, ya, puting beliung. Kapan itu? Apabila khamar sudah diminum, apabila biduan sudah disewa, dan apabila musik sudah dipukul. Sudah belum? Nah, berarti itu fitnah akhir zaman. Jadi gimana Ustaz? Kalau kita mendengar musik, ya tutup telinga kita. Ya, dan jangan kita dengarkan, itu suara syaitan. Bahkan subhanallah ikhwan, masjid sudah masuk hatta ke masjid. Lagi di masjid, lagi sholat enak-enak, ringtone-nya dangdut. Ya, ringtone-nya goyang dompet. Hati-hati nih Pak. Ya, sampai ini bisa menjadi fitnah akhir zaman. Mohon maaf ya, terkadang kita dengar ringtone-nya apa? Disco, dangdut, pop, ya, nyanyi lagu Nika Ardila sendiri lagi, ya udah sendiri dia kan. Hah? Subhanallah. Ustaz gimana dong, nggak boleh pakai ringtone? Ikhwan, ringtone itu jangan lebay, jangan juga maksiat. Lebay apa? Ayat Quran, nggak boleh. Nggak boleh ringtone pakai ayat Quran, tidak boleh. Ini menghinakan Al-Quran. Ringtone pakai ayat Quran, tidak boleh. Sebaiknya mengatakan haram. Ini fikih kontemporer mengatakan haram, tidak boleh. Kenapa? Pakai ayat Quran Ustaz nggak boleh, kan bagus ayat Quran. Bukan untuk itu Quran diturunkan, bukan untuk menjadi ringtone. Hina sekali Quran untuk menjadi ringtone, pengingat orang yang telepon. Bukan mengingat Allah, mengingat orang yang telepon. Ditambah lagi buang air di dalam apa? Lagi buang air di kamar mandi, tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, di kamar mandi lagi buang air, ada Al-Quran diperdengarkan, haram, tidak boleh. Adzan, ya, atau hadis-hadis Nabi, nggak boleh ya Pak. Ya, atau sebaliknya malah musik, dangdut, ini juga tidak boleh. Ya, karena ini termasuk fitnah akhir zaman, ya, dipukulnya alat musik. Terakhir ikhwan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan berdiri hari kiamat sampai yatabahan nasu bil masajid, manusia pada bermegah-megah membangun masjid, bermegah-megah membangun masjid, summa la yu'marunaha illa qalila, kemudian tidak dimakmurkan kecuali sedikit saja. Ya Allah, salat subuhnya satu sop saja, bahkan sopnya padahal masya Allah, bahkan ceritanya benar-benar ini ceritanya yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, masya Allah, kerja borongan, ya. Naam, Allahul musta'an. Bermegah-megah membangun masjid tapi tidak dimakmurkan. Maksudnya di sini apa? Jauhnya manusia dari kaum muslimin dari masjid, dari berjamaah. Lihat insyaallah, ya, kita masih masjid kaum muslimin, jamaahnya, kajiannya, Allahul musta'an. Ya, masyaallah muslimin, mohon maaf ya. Ini karena panjang pembahasan kita dan waktu kita juga sedikit. Saya nulis ini hampir 1 tahun, diminta untuk 2 jam, masya Allah ini. Ya, nulisnya setahun Pak, ya, dimintanya 2 jam, jadi alhamdulillah gitu ya. Oleh karena itu mohon maaf ya, terlalu panjang, dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi pengingat kita, ya, untuk supaya kita tahu bahwasanya inilah fitnah akhir zaman. Hati-hati ya kawan, karena fitnah itu hitam dan bisa mengelamkan hati kita. Maka berlindunglah kepada Allah dari kita. Semoga Allah mensucikan hati kita, semoga Allah menjaga kita dari fitnah, semoga Allah mengangkat derajat kita, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita, semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menyelamatkan Islam dan kaum muslimin dan saudara-saudara kita di belahan dunia yang tengah didolimi oleh orang kafir dan orang-orang musuh-musuh Allah, dan semoga Allah menjaga Islam dan kaum muslimin di negeri ini, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita, semoga mereka menjadi pemerintah yang adil, yang menegakkan hukum-hukum Allah,
mencintai Islam dan bangga dengan Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.